Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Bagus. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi di kelas 4, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, bagus. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Semoga Allah memberikan ridho dan menjadikan ilmu hari ini menjadi berkah bagi kita di dunia dan akhirat. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman. Amin. Anak soleh dan soleha, jangan lupa ya untuk membiasakan mengawali sesuatu dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, mari kita mulai belajar hari ini ya. Silahkan disimak dan didengarkan baik-baik video pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan soleha, apakah kalian pernah berdoa? Ketika kalian berdoa, kalian meminta kepada siapa? Iya, benar. Kita berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan itu kalian sudah mengenal Allah? Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, maka bagaimana Allah akan sayang kepada kita? Lalu, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu dengan cara membacanya dengan benar, mengerti maknanya, kemudian menghafalkannya. Anak-anak soleh dan soleha, adakah dari kalian yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, benar. Jadi, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga bisa disebut dengan nama-nama yang indah bagi Allah. Kita tahu bahwa kita terbiasa memanggil Tuhan kita dengan nama Allah, tetapi ternyata ada nama-nama lain yang sesuai dengan sifat Allah yang bisa kita gunakan untuk menyebut namanya. Anak soleh dan soleha, apakah kalian ingat berapa jumlah Asmaul Husna? Benar, Asmaul Husna berjumlah 99. Anak soleh dan soleha, Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, seperti yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Yuk,
Kita baca bersama-sama surat dan artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak soleh dan solehah, asmaul husna apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari asmaul husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Apakah sebelumnya kalian pernah mempelajari beberapa asmaul husna tersebut? Untuk itu, mari kita pelajari asmaul husna tersebut satu persatu ya. Yang pertama adalah asmaul husna Al-Malik. Ada yang tahu apa itu arti asmaul husna Al-Malik? Iya, benar. Asmaul husna Al-Malik adalah Allah Maha Merajai. Allah Maha Penguasa atas semua makhluknya. Allah sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rizki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah SWT memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung dari siapapun. Berikutnya adalah asmaul husna Al-Aziz. Ada yang tahu apa arti Al-Aziz? Benar, Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Tanda keperkasaan Allah dan keagungan Allah terlihat dari semua nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, yaitu rizki, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Aziz juga nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Berikutnya adalah asmaul husna Al-Quddus. Kalian sudah tahu apa arti dari Al-Quddus? Benar, Al-Quddus artinya adalah Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah adalah satu-satunya sesembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Asmaul husna berikutnya adalah As-Salam. Ada yang tahu apa arti dari asmaul husna As-Salam? Benar, As-Salam berarti Allah Maha memberi kesejahteraan dan Maha menyelamatkan. Maknanya adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemberi keselamatan pada hamba-hambanya.
Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hamba-hambanya. Berikutnya adalah Asmaul Husna Al-Mu'min. Ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna Al-Mu'min? Benar, Al-Mu'min artinya adalah Allah Maha Memberi Keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Anak soleh dan solehah, kalian sudah mempelajari beberapa Asmaul Husna seperti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Lalu, bagaimana sikap kita untuk meneladani Asmaul Husna tersebut? Berikut adalah contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Antara lain: 1. Menahan diri, 2. Mandiri, 3. Cinta kebersihan, 4. Hidup tertib, dan 5. Menjaga lisan. Anak soleh dan solehah, setelah ini akan kita bahas satu persatu mengapa sikap-sikap tersebut berhubungan atau merupakan contoh dari meneladani sifat Asmaul Husna. Pertama adalah menahan diri. Apa saja contoh sikapnya? 1. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Berikutnya adalah menahan diri dari rasa marah, menahan diri dari berbuat curang, menahan diri dari sikap berlebihan. Semuanya itu adalah contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Berikutnya adalah sikap mandiri. Apa saja contohnya? Pertama, makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri. Anak yang mandiri akan menyiapkan peralatan sekolah sendiri, juga akan selalu mengerjakan PR-nya sendiri. Perilaku mandiri ini adalah salah satu contoh perbuatan atau sikap kita yang dapat meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Sifat berikutnya adalah cinta kebersihan. Lalu, apa saja contoh cinta kebersihan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mandi 2 kali sehari minimal ya. Yang ketiga adalah bersuci setelah hadas. Berikutnya, wudhu sebelum melaksanakan sholat. Dan juga membiasakan diri untuk bersiwak. Nah, kira-kira kalian tahu lagi nggak apa contoh dari sifat cinta kebersihan? Iya, menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, atau di dalam lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah menjaga lisan. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah membiasakan lisan kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah membiasakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah menggunakan lisan kita untuk mengajarkan ilmu dan juga saling menasihati dalam kebaikan. Menjaga lisan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Untuk itu, kita harus menghindari lisan kita dari perbuatan ghibah, fitnah, adu domba, dan saling mencela.
Menjaga lisan ini adalah salah satu cara kita dalam meneladani Asmaul Husna As-Salam. Berikutnya adalah sikap hidup tertib. Hidup tertib merupakan salah satu cara kita dalam meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Lalu, apa saja contohnya? Yang pertama adalah membiasakan diri kita untuk selalu disiplin. Setelah itu adalah membiasakan diri kita untuk patuh untuk mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya, seperti aturan di sekolah, mentaati peraturan di rumah, dan juga mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Nah, setelah tadi kita sudah sama-sama belajar tentang meneladani Asmaul Husna, mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Asmaul Husna dan artinya. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Merajai. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah Allah Maha Perkasa. Al-Aziz juga memiliki makna Allah Maha Mulia. Yang ketiga adalah Al-Quddus. Asmaul Husna Al-Quddus ini mempunyai arti Allah Maha Suci. Berikutnya adalah Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya adalah Allah Maha Memberi Kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Memberi Keamanan. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah hafal materi mempelajari teladan Asmaul Husna hari ini? Berikutnya adalah sikap meneladani Asmaul Husna. Yang pertama adalah menahan diri. Menahan diri adalah contoh dari sikap meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri merupakan contoh dari meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga adalah cinta kebersihan. Cinta kebersihan ini adalah salah satu contoh sikap dalam meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Yang keempat, menjaga lisan. Menjaga lisan ini adalah salah satu contoh dari sifat meneladani Asmaul Husna As-Salam. Dan yang terakhir adalah sikap hidup tertib. Sikap hidup tertib ini adalah salah satu contoh dalam meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya ada beberapa motivasi yang harus kita tanamkan dari diri kita. Pertama adalah rajin belajar. Karena rajin belajar adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk
menjadi bekal dalam kehidupan kita kelak di masa yang akan datang. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Dengan doa, kita meminta ridho dari Allah agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah bagi kita dunia dan akhirat. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.